Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rohaiti dengan NIM 410321717130 dari kelas B1 semester 7 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PG PAUD Universitas Islam Nusantara. Di sini saya mau mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta hasil penelitian PAUD. Di sini saya mengambil judul penelitiannya, upaya meningkatkan kemampuan mengenal bilangan dan lambang bilangan melalui kegiatan bermain kartu angka pada anak kelompok A di Koberbaiti. Adapun latar belakang penelitiannya, menurut Piaget menyatakan bahwa semua anak memiliki pola perkembangan kognitif yang sama, yaitu melalui 4 tahapan. 1. Sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. 2. Praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Ketiga, operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Dan operasional formal untuk usia 11 tahun ke atas. Tahap perkembangan kognitif anak PAUD pada kelompok A berada pada tahap praoperasional. Dalam pengenalan konsep bilangan dan lambang bilangan kepada anak, diperlukan cara dan stimulasi yang tepat dan menyenangkan. Salah satunya adalah melalui kegiatan bermain. Sebab pada prinsipnya pembelajaran di PAUD tidak terlepas dari kegiatan bermain yang menyenangkan. Berdasarkan hasil observasi awal bulan Desember tahun 2020 di Koberbaiti pada anak kelompok A, kenyataannya kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan masih rendah. Sebagian besar siswa masih melakukan kesalahan dalam menyebutkan urutan bilangan 1-10. Ketika anak diminta oleh guru menyebutkan urutan bilangan 1-10 secara bersama-sama, hampir semua anak dapat melakukannya. Tetapi saat satu persatu anak diminta untuk menyebutkannya, ternyata masih banyak anak yang masih bingung. Anak masih terbalik dalam menuliskan beberapa lambang bilangan, seperti terbalik menuliskan lambang bilangan. Adapun hasil penelitian kemampuan anak dalam mengenal bilangan dan lambang bilangan sebelum dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut. Dengan tabel komponen 1 yaitu kriteria kemampuan anak, kedua mengenal bilangan, ketiga mengenal lambang bilangan. Kriterianya, keterangannya BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat dari jumlah siswa, 10 siswa yang lulus cuma 30% dan siswa yang tidak lulus di 70%. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan dan lambang bilangan melalui kegiatan bermain kartu angka pada anak kelompok A di Koberbaiti. Masalah yang dihadapi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan masih rendah. 2. Sebagian besar siswa masih melakukan kesalahan dalam menyebutkan urutan bilangan 1-10. 3. Anak masih terbalik dalam menuliskan beberapa lambang bilangan. 4. Anak masih melakukan kesalahan dalam menunjuk lambang bilangan 1-10. Kelima, anak masih melakukan kesalahan mengerjakan LKA saat menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10. 3 alasan penelitian ini penting. 1. Untuk mengetahui bagaimana anak mengenal bilangan dan lambang bilangan. 2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang bilangan dan lambang bilangan. 3. Untuk meningkatkan kemampuan anak mengenal bilangan dan lambang bilangan.
Kajian pustaka 1. Perkembangan kognitif menurut Desmita tahun 2007 halaman 103. Perkembangan kognitif adalah semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkannya lingkungannya. 2. Pengertian bilangan. Menurut Sudaryanti tahun 2006 halaman 1, bilangan adalah suatu objek matematika yang sifatnya abstrak dan termasuk ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Untuk menyatukan suatu bilangan dinotasikan dengan lambang bilangan yang disebut angka. Ketiga, pengertian bermain. Bermain bagi seorang anak adalah suatu yang sangat penting, sekaligus merupakan pekerjaan atau bisnis semua anak usia dini. Menurut Pabalian dalam Harungan Rashid, Mansur dan Suratno tahun 2009 halaman 77. Walaupun sama-sama mengandung unsur aktivitas, bermain dibedakan dari bekerja. Bekerja merupakan kegiatan yang berorientasi pada hasil akhir, sedangkan bermain tidak. Bermain yang berorientasikan pada hasil akhir, sedangkan bermain tidak. Bermain bagi anak berkaitan dengan peristiwa, situasi, interaksi, dan aksi. Bermain mengacu pada aktivitas seperti berlaku pura-pura dengan benda, sosiodrama, dan permainan yang beraturan. Keempat, kartu angka. Kartu angka ialah kartu berbentuk persegi bertuliskan angka 1-10 disertai dengan gambar dengan berwarna-warni dan variasi yang jumlahnya sesuai dengan lambang bilangan tersebut. Dibuat dari bahan kertas, karton, atau duplek yang berukuran 10 x 5 cm. Tujuannya untuk mengenal lambang bilangan dan belajar menghitung. Menurut Slamet Suryanto tahun 2005 halaman 64. Metode penelitian, di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan desain atau jenis penelitian tindakan kelas. Kedua, partisipan penelitian dalam penelitian ini adalah bersama-sama, yaitu peneliti, guru, dan anak. Instrumen penelitiannya ada variabel, subvariabel, indikator. Variabelnya kemampuan kognitif berupa kemampuan mengenal bilangan dan lambang bilangan. Subvariabelnya kemampuan mengenal bilangan dan lambang bilangan. Indikatornya 1. Anak dapat menulis lambang bilangan 1-10. Kedua, anak dapat menunjukkan lambang bilangan 1-10 dengan bilangannya. Anak dapat menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak kelompok A di Koberbaiti dapat ditingkatkan melalui kegiatan bermain kartu angka. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan presentasi dari tahap pra-tindakan dan setelah dilakukan tindakan kelas. Hasil observasi pada tahap pratindakan menunjukkan bahwa tidak ada anak yang berkriteria berkembang sangat baik atau mendapat presentasi 55,55%. Setelah adanya tindakan presentase, kemampuan mengenal bilangan dan lambang bilangan anak yang berkriteria berkembang sangat baik, meningkat menjadi 86,86%. Terima kasih presentasi, mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.